Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersua di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, masih bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Ibnu Hajar di Babut Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab menumbuhkan rasa takut terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Malam hari ini kita akan membaca hadis nomor 1487. Seperti biasanya, kadang-kadang ada perbedaan penomoran, berbeda naskah, berbeda penomoran. Kenapa demikian? Karena ada hadis-hadis yang kadang hanya sepenggal dibawakan oleh al-imam, maka ulama berikutnya yang menulis ulang naskah tidak memberikan nomor terhadap yang sepenggal. Ada ulama lain memberikan nomor, maka berbeda angka nomor hadisnya. Baik, hadis ke 1487. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq, mencela, mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, adalah perbuatan dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya, membunuhnya adalah kekufuran. Hadis muttafaq alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini singkat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, tahrimus sab. Hadis ini jelas di dalam terkandung penjelasan haramnya caci maki atau celaan terhadap seorang muslim. Wal murad bihi syatmu wal qadah bima fihi sawa'un hadara man yusabbu aw lam yahdur. Yang dimaksud dengan asab di situ adalah celaan dan caci makian dengan apa yang ada pada orang yang dicaci maki, dicela tersebut. Baik dia ada di hadapan orang yang mencaci, orang yang dicaci itu ada di hadapan ataupun tidak ada. Kalau ada di hadapan, ya ketika berhadapan ada di tempat tersebut, lalu dicaci maki, dicela, dihina dan sebagainya. Ataupun dia tidak ada, dia berada di tempat lain. Lalu orang yang mencela menyebutkan celaan-celaan terhadap orang yang celanya walaupun orang tersebut tidak ada. Nah, kemudian menyebutkan seorang muslim dengan suatu yang ada pada dirinya ataupun tidak ada, sedangkan dia tidak hadir di tempat itu, ini lain lagi. Selain itu celaan, maka itu juga ghibah. Ghibah jadinya. Sedangkan ketika mencela, mencaci maki orang yang ada di hadapan, hanya ada satu kesalahan, caci makian saja, celaan. Ketika orang yang tidak ada di hadapan, maka terdapat dua dosa di situ. Celaan, caci makian dan ghibah. Pelajaran yang kedua, tahrimus sabbi ahlil ma'asi bi'ayanihim kama qala bidzalika al-jumhur.
haramnya mencela pelaku maksiat dengan celaan tertentu individu, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur. Jadi jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat pelaku maksiat maka tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela, dicaci maki meskipun sedang ditegakkan hukuman kepadanya. Bahkan pelaku-pelaku maksiat yang sedang ditegakkan hukuman, pencuri, penzina, sebagainya, cukuplah dia mendapatkan hukuman dari Allah yang ditegakkan di hadapan orang banyak, maka jangan orang-orang lain ikut mencela dan mencaci makinya. Maka para jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh mencela pelaku maksiat secara individu. Tertentu orang ditunjuk, disebutkan orangnya. Adapun secara umum, misalnya mengatakan para pelaku zina begini, para pengkhianat, para pencuri, para pendusta, peminum khamar, penjudi, itu kan umum. Tapi mencela per individu langsung orangnya, maka ini tidak dibenarkan menurut pendapat jumhur para ulama. Akan tetapi ada pengecualian. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sathri dalam syarah Bulughul Maram ini, beliau mengatakan wa qad istathna jama'atun min ahli ilmi, sebagian dari ahlul ilmi mengecualikan bolehnya mencela karena orang tersebut mencela Rasulullah misalnya, karena mencela sesuatu yang boleh kita juga membalasnya. Nabi bersabda, al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma ma lam ya'tadil madhlum. Kata Rasulullah, orang yang saling mencela itu ma qala, sesuai seperti apa yang dikatakannya. Orang yang dikatakannya, apa yang dicela dalam celaannya, maka seperti itulah orang yang saling mencela itu. Kemudian orang yang memulai dari keduanya selama dia tidak berbuat zalim, tidak melakukan perbuatan, maksudnya apa? Yang melampaui batas. Kan ada orang kalau saling mencela, dia melebihi celaan, membalas melebihi celaan orang yang mencelanya. Ada yang seperti itu. Yang kawannya mengejeknya satu, dia mengejek panjang keluar semuanya. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh. Dari sini apa maksudnya? Kadang boleh membalas. Sebagian ulama mengatakan ada celaan-celaan yang boleh dibalas. Apalagi jika celaan itu mencela Rasulullah, kemudian dalam rangka membela Rasulullah, boleh seperti itu. Ada hal-hal yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi sebagian ulama mengecualikannya, ada yang diperbolehkan. Kapan? Seperti contohnya dua orang yang saling mencela, membalas celaan, tapi tidak boleh melampaui batas. Nah, ini salah satunya. Dan yang dimaksudkan tidak itu melampaui batas, yaitu melebihkan celaannya terhadap orang yang mencelanya. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi. Ada orang mengejek atau mencela lalu terpancing untuk membalas, tapi membalas dengan celaan-celaan yang lebih. Ini yang tidak dibenarkan yang seperti ini. Akan tapi meskipun demikian boleh, Islam tetap lebih mengedepankan maaf. Tetap lebih mengedepankan maaf dan memberikan keutamaan pada orang yang memaafkan. Misalnya ketika seorang dicela, boleh, sebagai ulama mengatakan boleh dia membalas celaannya dengan celaan yang setimpal. Tapi jika dia lebih mengedepankan maaf, maka itu lebih utama baginya. Islam lebih menganjurkan demikian. Islam lebih menganjurkan sifat pemaaf terhadap kejahatan orang lain. Sehingga Allah memberikan atau tempat khusus bagi orang-orang yang bisa mengendalikan emosi. Kita sudah pernah baca berapa hadisnya, bagaimana orang-orang yang mengendalikan emosinya, dia sanggup padahal membalas. Tapi ketika dia tidak membalasnya, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat disebutkan ada pintu khusus di surga untuk orang-orang yang memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya.
Itu mulia sifat maaf di dalam Islam. Pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang haramnya ghibah. Walaupun secara zahir hadis menunjukkan bahwasanya ini bukan ghibah, tapi ketika di hadapan saja sudah merupakan kefasikan, apalagi ketika tidak di hadapan orang yang dicela. Maka di sini para ulama memahami di sini terdapat isyarat haramnya ghibah. Kalau di hadapan orangnya saja tidak boleh kita mencela, Rasulullah katakan sibabul muslim fusuk, apalagi tidak di hadapannya. Maka di situ ada celaan dan juga ada dosa ghibah. Maka hadis ini di dalamnya terdapat isyarat tentang haramnya ghibah. Karena ghibah biasanya di dalam menggibah itu ada celaan. Kalau yang baik-baik kan tidak dikatakan ghibah. Rata-rata ghibah itu menceritakan yang buruk-buruk tentang orang yang digunjing atau digibah. Jarang orang kalau berkumpul menceritakan orang lain itu menceritakan yang baik-baiknya. Oh si anu. Tapi kebanyakan kalau sudah menggibah, menggunjing, itu yang buruk-buruk. Nah, oleh karena itu hadis Rasulullah sibabul muslim fusuk, situ juga terkandung isyarat haramnya ghibah. Adapun perkataan sebagian dari ulama, la ghibata li fasik, tidak ada ghibah bagi orang yang fasik, terhadap orang yang fasik. Tidak apa-apa menggibah orang yang fasik, pelaku dosa. Maka ini tidak ada hadis yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dan bahkan ini bertentangan dengan keumuman hadis yang disebutkan dalam bab ini. Karena ada sebagian orang mengatakan tidak apa-apa menggibah orang yang fasik, tidak apa-apa menggibah pelaku maksiat, pelaku dosa. Maka ini tidak berdasar. Tidak ada satupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan ini. Malah bahkan ini bertentangan dengan keumuman hadis yang terdapat dalam bab-bab tentang larangan ghibah. Kecuali, sebagian ulama mengatakan kecuali ada maslahat syar'iyah. Apa maksudnya maslahat yang diperbolehkan oleh syariat? Contoh di pengadilan, ketika seorang diminta bersaksi tentang pelaku maksiatnya tidak hadir, atau ketika orang-orang yang diminta bersaksi walaupun belum sampai ke pengadilan, tentu diproses dan sebagainya, ditanya tidak di hadapan pelaku maksiatnya, pelaku dosanya. Maka saksi-saksi yang dicari, yang ditanya, diinterogasi, dia menceritakan keburukan yang diketahui tentang orang yang sedang diproses. Nah, ini ghibah yang diperbolehkan yang seperti ini. Yang seperti ini hal yang diperbolehkan. Dan juga contoh lainnya seperti menyampaikan kekurangan-kekurangan para perawi hadis. Itu adalah maslahat syar'iyah. Kita baca para ulama, si fulan lemah, si anu dhaif, hafalannya buruk, banyak lupa masalahnya, sering keliru, sering bercampur-campur hafalannya dengan yang satu dan yang lainnya. Ini contoh yang seperti ini, sesuatu menyebutkan kekurangan seorang tapi ada maslahat syar'iyahnya. Maka ini hal yang diperbolehkan seperti ini. Contoh lainnya sebelum mengatakan seperti ketika seseorang ingin menkhitbah dalam lamaran, kadang-kadang bertanya bagaimana si fulan, tanya ke orang lain bagaimana si fulanah ini. Ini kalau yang prosesnya biasanya kan proses tanpa pacaran yang seperti ini. Nah, untuk mengetahui orang yang akan dilamar atau orang yang melamar, kadang kan melalui teman-temannya ditanya, si anu itu bagaimana dia, akhlaknya, sifatnya dan sebagainya. Atau ditanya kira-kira dia sanggup maharnya berapa. Nah, kalau cerita mahar kayaknya lagi heboh sekarang, ada mahar yang
lagi viral besar maharnya. Itu boleh, seperti itu boleh disampaikan. Oh, yang saya tahu si fulan ini Masya Allah, agama jelas dia bagus, taat beragama, akhlaknya atau sifatnya penyabar dia, kami tahu persis misalnya. Atau sebagian lagi menyatakan si anu ini lisannya terlalu cepat, mudah, kadang berkata ceplas-ceplos, kasar, tidak tahu orang tersinggung. Nah, itu boleh disampaikan. Ada maslahat syar'iyah. Maka ini contoh-contoh yang diperbolehkan. Menyampaikan tentu tidak di halayak ramai tentunya. Ini hal-hal yang diperbolehkan seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan ghibah itu kapan, atau menyampaikan keburukan orang itu kapan diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi tertentu syariat memberikan rukhsah atau keringanan di situ untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan orang lain karena ada maslahat menurut syariat. Kemudian di dalam hadis ini, hadis sibabu muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, di situ terdapat penjelasan agungnya hak seorang muslim, bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh disakiti. Sampai-sampai Islam menyebutkan kefasikan, mencela saja kefasikan. Maka seorang muslim haknya dari saudaranya tidak boleh disakiti. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum akmalul mu'mini imanan. Tunggu, lafaznya saya lupa. Mukmin yang baik keislaman itu mukmin yang tidak menyakiti saudaranya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman itu ditunjukkan dengan akhlak yang baik, tidak menyakiti saudaranya, tidak baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Nah, ini contoh bagaimana Islam itu betul-betul menjaga hak seorang muslim. Sehingga dalam hadis ini pun yang kita pelajari malam hari ini, Rasulullah menegaskan sibabul muslim fusuk, mencela adalah kefasikan, perbuatan dosa, apalagi membunuhnya atau memeranginya. Kemudian juga pelajaran yang kelima dari hadis ini, annal fasiqa la yu'addu kafiran. Orang yang fasik itu tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Nah, ini akidah yang perlu betul-betul dipahami. Mu'tazilah dan Khawarij menghukumi orang yang berbuat dosa itu kekal di neraka. Berbuat dosa besar, kekal di neraka. Menurut Mu'tazilah dan Khawarij, kekal di neraka mereka. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah, orang yang fasik jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, dan dia tidak keluar dengan kefasikan dari Islam. Tidak keluar dengan sebab kefasikan dari Islam. Berbeda dengan dipahami oleh para kaum Khawarij, bahwasanya pelaku dosa besar kufur, kekal di neraka. Di dalam hadis ini kan jelas sekali, dalam hadis ini bahwasanya ketika Rasulullah sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufr, tapi bukan maksudnya di situ kufur keluar dari membunuhnya, bukan kufur keluar dari Islam. Ini dikatakan kufur asghar, kufur kecil. Kufur duda kufrin. Kufur maksudnya dosanya besar, bahkan sebagai bentuk besarnya disebutkan dengan lafaz kufur, tapi tidak menyebutkan dia keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman menyebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok kaum muslimin, orang yang beriman, bayangkan di sini Allah masih menyebutkan lafaz mukmin. Ini menunjukkan mereka bukan kufur. Allah berfirman, in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok orang-orang yang beriman saling berbunuh-bunuhan, maka damaikanlah antara keduanya. Para ulama mengambil kesimpulan dari sini, Allah menyebutkan mereka dengan sifat iman, itu menunjukkan perbuatan mereka saling berbunuh-bunuhan, berperang, tidak menyebabkan mereka kufur.
Bahkan mereka masih disifatkan dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh Al-Mu'tazilah dan oleh Al-Khawarij. Bahwasanya orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar, berbunuh-bunuhan itu kan dosa besar, membunuh, saling berbunuh-bunuhan. Nah, orang-orang yang beriman yang melakukan dosa besar tidak kufur. Tapi mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, dengan dosa. Maka ketika ada seorang mukmin berbuat dosa, dosa yang tidak menyebabkan dia kufur. Kalau dosa yang kufur adalah syirik besar dan dia tidak bertaubat, maka kufur. Sedangkan selain itu, maka tidak menyebabkan kepada kekufuran. Tapi dia atau pelakunya adalah mukmin yang kurang keimanannya, naqisul iman. Pelajaran yang ke-7, dalam hadis ini terdapat penjelasan haramnya membunuh seorang muslim. Haram membunuh seorang muslim. Baik, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis ke-1488. Hadis ke-1488. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann, jauhilah oleh kalian adh-dhann, berprasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya berprasangka itu adalah seburuk-buruknya pembicaraan, seburuk-buruknya perkataan. Muttafaq alaih. Beberapa pelajaran dari hadis ini, yang dimaksudkan dengan adh-dhann di dalam hadis ini adalah sesuatu yang terlintas di pikiran seseorang terhadap suatu perkara. Terlintas di pikirannya, lalu dia menetapkan hukum berdasarkan apa yang terlintas. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Karena tidak berdasarkan fakta dan bukti, tapi apa yang ada di pikirannya, prasangkanya. Nah, ini yang dimasukkan di dalam hadis ini. Maka dimaksudkan dalam hadis ini, larangan dalam hadis ini, iyyakum wadh-dhann, jauhilah prasangka itu. Maksudnya adalah meninggalkan perbuatan hasil dari prasangka tersebut. Misalnya ketika berprasangka terhadap suatu, lalu dilarang untuk betul-betul melakukan sesuai dengan prasangka tersebut. Jangan sampai dilakukan apa yang terlintas. Jangan sampai diucapkan, jangan sampai dilontarkan. Maka di akhir hadis, fa inna kata Rasulullah, fa inna dhanna akdzabul hadits. Ini dia maksudnya. Karena sesungguhnya adh-dhann itu, prasangka itu seburuk-buruknya perkataan. Maka larangan dalam hadis ini ketika muncul prasangka, cukup dalam hati saja. Jangan sampai keluar terucap sesuatu yang dibangun di atas prasangka tadi. Sebagian ulama mengatakan maksud dengan dhann dalam hadis ini adalah tuhmatul akharin. Menuduh orang lain dengan aib-aib, kekurangan suatu aib, perbuatan-perbuatan buruk bila dalil, tanpa ada dasarnya. Oh, si fulan itu begini. Mana dasarnya, apa buktinya? Enggak tahu dia. Begitu yang tersebar misalnya. Oh, si anu itu, si fulanah itu orangnya begini-begini atau dia begini. Apa buktinya? Apa dasarnya? Begitu yang tersebar ceritanya misalnya. Nah, dalam Islam tidak boleh seperti ini. Ini juga termasuk makna adh-dhann yang terlarang. Menuduh seseorang dengan sesuatu yang tercela, dengan aib bila dalil, tanpa ada dalil. Maka maksud dari hadis Rasulullah ini, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Salah satu maksud dan maknanya,
untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka Rasulullah melarang berprasangka. Maslahatnya apa? Faedahnya apa? Menjaga kehormatan orang lain. Kalau dibebaskan, tidak dilarang berprasangka, maka banyak orang berprasangka dan menuduh orang lain karena tidak takut berdosa. Tapi ketika Islam melarangnya, bahkan menjadikan itu suatu perbuatan dosa, berprasangka terhadap orang lain, prasangka yang buruk, menuduhnya dengan hal-hal yang terlarang, dengan hal-hal yang buruk tanpa bukti, makna dan tujuan atau maslahat yang ingin diraih itu adalah untuk menjaga kehormatan orang lain. Kalau dibebaskan, banyaklah orang berprasangka. Dia tidak dosa, tidak takut berprasangka karena tidak dosa. Kemudian ada beberapa dalil yang dari situ para ulama mengambil kesimpulan hukum bolehnya beramal dengan prasangka pada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seorang itu boleh beramal dengan atas dasar prasangkanya. Apa salah satunya? Salah satunya dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, "Fala junaha alaihima." Maka tidak apa-apa bagi keduanya, bagi laki-laki dan perempuan, suami istri, ayyataraja'ah, untuk rujuk kembali, saling rujuk. Apa dasarnya saling rujuk? In dhanna ayyuqima hududallah. Jika mereka keduanya ini zonnya, prasangkanya, dugaannya kuat, mereka berdua akan menegakkan batasan-batasan Allah. Suami istri bercerai, pisah, talak, rujuk kembali atas dasar prasangka kuat di hati mereka masing-masing. Mereka rujuk kembali menjalankan hak-hak dan hukuman-hukuman batas ketentuan Allah. Nah, itu boleh seperti itu atas dasar prasangka, dibangun atas dasar prasangka. Ini kondisi keadaan yang diperbolehkan, contoh diberikan oleh para ulama. Begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billah." Yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kondisi di mana seseorang itu tetap berprasangka. Ketika seorang mukmin wafat, hendaknya dia berprasangka baik. Boleh jadi kondisinya mungkin wafatnya sakit dan sebagainya, atau kondisi-kondisi tertentu. Tentu yang dikedepankan dia harus berbaik sangka kepada Allah dengan kondisi yang sedang dialaminya. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin. Ini beberapa contoh prasangka itu diperbolehkan. Pelajaran yang kedua, dalam hadis ini terdapat larangan melakukan apa yang ada dalam prasangka, terlintas dalam prasangka tadi. Misalnya terlintas dalam prasangka, dalam apa kita zon prasangka kita tentang seseorang. Lalu kita tidak boleh mengucapkan, menceritakan apa yang terlintas di hati kita, menyampaikan. Terlintas si anu itu, suflan itu kayaknya seperti ini. Cukuplah di hati saja. Hadis ini melarangnya, iyyakum wadzan, jauhilah prasangka. Jika prasangka itu masih sebatas sesuatu yang terlintas di pikiran, di hati, maka seseorang belum berdosa sampai di situ. Karena apa yang masih terlintas di hati belum dihukumi. Tapi kalau sudah diungkapkan, maka itulah menjadi dosa. Prasangkanya menjadi prasangka yang terlarang setelah itu. Kemudian juga pelajaran lainnya,
Dalam hadis ini terdapat larangan menghukumi seseorang berdasarkan apa yang terlintas di pikiran. Tidak boleh seperti itu. Si fulan fasik, si fulan tidak amanah, si fulan orangnya begini dan begitu. Tidak boleh, hanya sebatas karena apa yang terlintas di pikiran kita. Harus ada bukti dan dalil ketika kita menghukumi seseorang. Karena seorang muslim itu dihukumi berdasarkan zahirnya. Kalau zahirnya dia baik-baik, ya hukumi dengan yang baik-baik, nilai dengan yang baik-baik. Tidak boleh menilai seseorang berdasarkan perasaan yang terlintas di pikiran kita. Hadis ini terdapat isyarat larangan dalam hal tersebut. Kemudian pelajaran yang berikutnya juga dalam hadis ini berbicara atau mengungkapkan apa yang terlintas tadi, maka ini dihukumi sebagai suatu kedustaan. Seseorang yang terlintas di pikirannya, di hatinya tentang sesuatu, tentang orang lain, prasangka terhadap orang lain, lalu dia ungkapkan dengan perkataan, maka ungkapan-ungkapan seperti ini di dalam Islam dihukumi sebagai kedustaan dan dosa-dosa besar. Oleh karena itu Rasulullah di akhir hadis mengatakan, fa inna dhanna akdzabul hadis, kalimat hadis. Sesungguhnya prasangka itu sedusta-dustanya ucapan atau perkataan. Menunjukkan jika apa yang terlintas di pikiran seseorang lalu diungkapkan dengan kata-kata, maka itu dihukum sebagai kedustaan karena tidak ada bukti dan dalil, tidak ada dasarnya. Dan inilah yang dimasukkan dalam hadis ini. Larangan terakhir yang dikatakan fa inna dhanna akdzabul hadis, yaitu apabila telah diucapkan maka menjadi kedustaan. Kalau belum diucapkan maka belum dihukumi kedustaan, bahkan tidak dianggap sebagai dosa. Seorang yang berprasangka terlintas di pikirannya tentang saudaranya dan sebagainya, lalu dia simpan saja di hatinya. Boleh jadi mungkin dia berhati-hati, boleh jadi itu bisikan syaitan tentang si fulan dan si fulan itu begini-begini dan sebagainya. Dia tidak ucapkan, maka ini bukan perbuatan yang terlarang. Yang terlarang dalam hadis ini yaitu ketika seorang muncul dalam prasangkanya sesuatu yang tidak baik tentang saudaranya, lalu dia ungkapkan dengan perkataan dan perbuatan, maka inilah yang terlarang. Jika tidak diungkapkan, maka tidak terlarang sebagaimana dalam hadis ini. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis 1489. Ini di bab ini banyak hadis-hadis yang pendek-pendek tapi luar biasa ya. Hadis yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan untuk menjaga ukhuwah persaudaraan di antara kaum muslimin. Seperti hadis tentang larangan mencela, hadis tentang larangan berprasangka. Ini semuanya hadis-hadis yang jika diamalkan akan menjaga ukhuwah dan keutuhan persaudaraan di antara kaum muslimin. Jika tidak ada larangan mencela, bagaimana mungkin kaum muslimin bisa hidup nyaman bersama? Karena mereka akan sering mencela. Jika tidak ada larangan berburuk sangka, maka akan banyak berburuk sangka dan akan tersebar berbagai tindakan-tindakan yang tidak baik yang dibangun di atas prasangka yang buruk tadi. Hadis yang ke-1489. Wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyati illa harramallahu alaihi al-jannah, muttafaqun alaih. Dan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, Allah amanahkan kepemimpinan kepadanya, memimpin orang lain, yamutu yauma yamutu wa huwa wash, lalu dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Ketika dia meninggal, dia dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, illa harramallahu alaihil jannah,
melainkan Allah haramkan surga atas dirinya. Ini luar biasa, ya. Pelajaran dalam hadis ini luar biasa. Kita simak berapa pelajarannya. Hadis ini muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah yang pertama, wajibnya menasihati al-wulah, pemimpin, dengan cara yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu dengan 4 mata. Wajib menasihati mereka untuk berbuat baik kepada orang-orang yang dipimpinnya, dengan memilih apa yang memberikan maslahat dalam masalah kepemimpinannya, memberi maslahat untuk orang-orang yang dipimpinnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan al-wulah dalam hadis ini, kepemimpinan ini mencakup semua bentuk kepemimpinan. Maka pelajaran yang kedua disebutkan tahrimu ghishil wulati lirra'iyah. Hadis ini di dalam terdapat penjelasan haramnya menipu. Haramnya menipu, haramnya tipuan pemimpin terhadap, atau tipuan atau kecurangan pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ketika seorang diberikan amanah kepemimpinan, lalu dia berbuat atau mencurangi atau menipu orang-orang yang dipimpinnya. Maka hadis ini menjelaskan haramnya perbuatan tersebut. Wa yadkhulu fi dzalika sahibu kulli wilayah. Dan masuk ke dalam larangan hadis ini semua orang yang mendapatkan amanah memimpin. Diberikan contoh oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Azam, pemimpin besar, memimpin suatu negeri, Umara Al-Manatik, pemimpin daerah seperti gubernur kalau di daerah kita, kemudian juga Ashabil Wizarat, menteri, kemudian juga Mudara'il Idarat, mudir, kepala-kepala sekolah dan sebagainya yang mengepalai suatu instansi, ila ru'asai syarikat, begitu juga dengan direktur-direktur atau pemilik-pemilik perusahaan, wal aba wal mudarrisin, orang tua juga masuk semuanya, guru-guru semuanya masuk. Semuanya masuk dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan juga dalam banyaknya hadis nas-nas yang menjelaskannya. Wa qad tatabba'at an-nusus bi tahrimil ghish wa ja'lihi kabirah. Dan nas-nas tentang haramnya ghish itu banyak, ya. Dan menjadikannya sebagai dosa besar. Berbuat curang, khianat, dusta terhadap orang yang dipimpin itu dosa besar. Seharusnya kan harus berbuat amanah, tapi ketika berbuat curang, khianat, maka banyak nas-nas yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Dan semakin besar dosanya bagi orang-orang yang wajib atas mereka nasihat. Apa maksudnya? Ad-dinun nasihah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Bagi siapa? Lillahi wa li kutubihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, maka pemimpin kaum muslimin itu termasuk orang-orang yang wajib diberikan nasihat kepadanya. Wajib mereka berbuat baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Wajib mereka menunaikan amanah sebaik-baiknya. Maka dosa itu ketika orang-orang yang diberikan kepemimpinan amanah oleh Allah, kesempatan memimpin, karena itu adalah Allah yang memberikannya, Allah yang memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah yang menghinakannya. Allah yang menjadikan seorang sebagai pemimpin atas orang lain, dan Allah juga yang akan menjatuhkannya. Maka ketika ada orang-orang yang Allah berikan kesempatan memimpin sebagian kaum muslimin atau sebagian orang-orang, lalu dia tidak amanah, bahkan memanfaatkan kesempatan untuk berbuat curang, khianat dan sebagainya, maka dosa orang-orang seperti ini lebih besar lagi. Pelajaran yang ketiga, at-targhib liman ghasya minal wulati bitaubah. Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk bertaubat bagi
pemimpin-pemimpin yang berbuat curang sebelum datang kematian kepada mereka. Nah, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba Allah berikan kekuasaan memimpin sebagian orang, lalu ketika dia mati dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya. Ini isyarat agar segera bertaubat. Jangan sampai kematian datang sedangkan dia tidak bertaubat dari perbuatan curang dan khianatnya. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, dia memimpin dan dia berbuat curang, khianat terhadap orang dipimpinnya, maka dia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini para ulama mengambil kesimpulan motivasi untuk segera bertaubat bagi pemimpin yang curang, yang khianat, yang menipu orang-orang yang dipimpinnya, maka bersegeralah bertaubat. Karena jika tidak bertaubat, salah satu ancamannya dia tidak akan masuk surga. Pertanyaannya, apa maksud tidak akan masuk surga tersebut? Apakah memang tidak akan masuk surga selamanya atau bagaimana? Nah, ini juga harus dipahami dengan benar. Di sini tidak terkandung makna bahwasanya pemimpin muslim yang curang, yang khianat, dia kufur, kekal di neraka. Bukan ini maksudnya. Waktu Isya sudah masuk. Baik, kita dengarkan adzan Isya dikumandangkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut pelajaran terakhir dari hadis tentang pemimpin yang curang. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah berikan kepemimpinan dan dia curang, mati dalam keadaan berbuat curang kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka dia tidak akan masuk surga. Apa maksudnya tidak akan masuk surga? Maksudnya Allah mengharamkan surga, kepadanya, maksudnya adalah mana'ahu min dukhul jannah ibtidaan. Dia tidak akan bisa langsung masuk surga, terhalang oleh dosa yang tersebut. Dia terhalang oleh dosanya tersebut. Berarti dia mampir dahulu ke neraka, menjalankan hukuman atas dosa-dosanya, berbuat curang, zalim terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Allah berikan kekuasaan kepadanya, lalu dia dengan kekuasaan yang Allah berikan tersebut berbuat curang kepada orang-orang yang dipimpinnya, berbuat zalim dan sebagainya. Maka orang seperti ini tidak akan diberikan kesempatan langsung masuk surga, kecuali kalau dia bertaubat. Itu kan dalam hadis, meninggal dalam keadaan membawa dosanya tersebut dalam keadaan. Tapi kalau dia pernah jadi penguasa, kemudian dia curang, lalu dia taubat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya jika benar dalam taubatnya, jika orang tersebut benar dengan taubatnya, dan tidak termasuk dalam hadis, dalam larangan hadis, dalam ancaman hadis orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang yang berkuasa dan dia berbuat curang lalu meninggal dalam keadaan membawa kecurangan tersebut, maka inilah orang yang haramkan surga untuknya. Maksudnya diharamkan langsung masuk surga. Orang yang seperti ini tidak akan masuk surga langsung. Bukan maksudnya sama sekali tidak masuk surga, karena yang tidak masuk surga sama sekali itu adalah orang-orang yang kafir. Sedangkan seorang pemimpin yang zalim, yang curang, khianat terhadap orang pimpinnya, maka dia tidak dihukum sebagai seorang yang kafir, tapi pemimpin muslim yang kurang keimanannya. Baik, hadis yang berikutnya. Ini hadis terakhir yang kita baca di malam hari ini. Hadis 1490. Wa an Aisyah qalat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati, ya Allah, barang siapa yang berkuasa atas umatku, memimpin umatku, berkuasa atas urusan umatku, fashaqqa alaihim, lalu dia mempersulit mereka, mempersulit dalam berbagai urusan apa saja, mempersulit mereka, fashquq alaih, maka berikan kesusahan atau kesulitan kepadanya. Nah, ini yang diberikan amanah memimpin apa saja, permudah urusan. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Dalam Islam kan seperti itu konsepnya, kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Tapi faktanya di sebagian tempat, selagi masih bisa sulit, berbelit-belit,
Kenapa dipermudah? Ini menyelisihi ajaran Islam. Ajaran Islam menganjurkan permudah dan jangan persulit. Dalam hadis ini juga demikian. Barang siapa yang memimpin terhadap umatku dalam suatu perkara, lalu dia persulit, maka berikanlah kesusahan atau kesulitan kepadanya. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Hadis ini memerintahkan kepada para pemimpin untuk bersikap lemah lembut terhadap orang yang dipimpinnya, selalu memudahkan urusan mereka. Dan hadis ini juga di dalam terdapat larangan mempersusah atau mempersulit urusan orang lain. Diperintahkan mempermudah dan dilarang mempersulitnya. Kemudian beberapa contoh bentuk yang banyak beredar di masyarakat terjadi, bagaimana orang-orang yang diberikan amanah jabatan, baik itu pemimpin atau instansi memimpin suatu instansi, apalagi jika instansi berurusan dengan hajat maslahat urusan orang banyak, kadang dipersulit. Datang besok lagi, suruh datang lagi. Nah, kadang banyak urusan, harus ke sana, harus sana dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Maka masuk ke dalam hal yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Sa'ad bin Thasri dalam syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan wa yadkhulu fi hadza adam an-nazar fi talabati ashabil hajat. Masuk ke dalam hal yang seperti ini, menyusahkan, menyulitkan urusan orang lain, tidak memperhatikan permohonan orang yang membutuhkan suatu. Tidak diperhatikan, tidak sama sekali tidak dilihat. Kadang masuk proposal atau permohonan tertentu sama sekali tidak diperhatikan. Atau besoklah, datang besok datang lagi ke sini ya. Datang besok udah meninggalkan pekerjaannya, orang tersebut nunggu lama. Ada lagi alasannya. Tidak selesai berhari-hari. Banyak contoh dalam masalah ini di negeri kita, banyak sekali juga. Syekh menyebutkan ini bukan di negeri kita. Mungkin dia menyebutkan berdasarkan fakta yang beliau dapati di negeri mereka. Tapi ternyata hal yang seperti ini banyak terjadi di berbagai tempat. Mungkin di antara antum-antum yang berurusan dengan birokrasi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang banyak bertele-tele dan sebagainya. Seperti itu yang terjadi. Nah, Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini orang-orang yang diberikan kepemimpinan, amanah, apalagi jika dia memimpin satu negeri, maka hendaklah dia memudahkan urusan orang-orang yang dipimpinnya. Memimpin sekolah, mudahkan urusan orang-orang yang dipimpinnya. Memimpin instansi, lembaga dan sebagainya, mudahkan urusan-urusan. Selama itu tidak melanggar norma dan aturan, mudahkan saja. Tidak melanggar agama, norma agama dan aturan-aturan yang berlaku, mudahkan. Begitu konsep di dalam Islam. Bahkan sampai-sampai begitu ditekankan konsep memberikan kemudahan ini, barang siapa yang mempersulit, maka Allah akan berikan kesusahan kepadanya. Sampai seperti Islam menekankannya. Dan ini pelajaran yang lain dari hadis ini, al jaza'u min jinsil amal. Barang siapa yang mempersulit, maka Allah akan berikan kesulitan kepadanya. Ini menunjukkan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Banyak hadis-hadis yang menyatakan demikian. Contoh hadis yang lain, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat kelak. Ini menunjukkan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan. Barang siapa yang berbuat baik, maka mendapatkan balasan yang baik. Barang siapa yang menyusahkan, menyulitkan, dia juga akan mendapatkan kesulitan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Allahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Berarti barang siapa yang menolong akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan sesuai dengan amalnya. Man nafasa kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan di dunia dari seseorang, Allah akan hilangkan dari kesusahan di akhirat.
Ini menunjukkan balasan berdasarkan amal. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, barang siapa yang ingin Allah permudah urusannya, mudahkan urusan orang lain. Sebaliknya, barang siapa mempersulit urusan orang lain, Allah akan persulit urusannya. Ini pelajaran, salah satu pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini, di dalamnya terdapat motivasi dan anjuran bagi orang-orang yang Allah berikan kepemimpinan agar senantiasa bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik, mengedepankan sifat maaf, mengedepankan sifat berlapang dada terhadap ketergelinciran orang lain. Nah, ini pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Dan malam hari ini kita sudah baca 4 hadis. Alhamdulillah sekali pertemuan, karena memang hadis-hadisnya pendek, dan hadis-hadis pendek yang kita baca bahkan cuma 1 baris, 2 baris 1 hadisnya, terbaca 4 hadis dengan beberapa pelajaran pentingnya. Baik, sampai di sini materi kita malam hari ini. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan mungkin di antara ikhwan atau akhwat ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang akhwat silakan tulis di kertas dan diedarkan ke depan. Pertanyaan boleh di luar tema, ya. Ya, pertanyaan boleh di luar tema. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan tema. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Kalau tidak, kita tunda jawabannya. Ustaz, bismillah. Dalam urusan mempersulit urusan orang lain tadi, Ustaz, apakah itu masuk kategori dosa kecil atau dosa besar, Ustaz? Kalau dilihat dari hadis ini, ada ancamannya, maka termasuk dosa besar. Tentu dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Antara dosa besar yang satu dengan lain bertingkat-tingkat. Maka yang paling besar di antara dosa besar adalah syirik. Setelah itu baru dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, salah satu tanda dosa besar ketika suatu dosa, perbuatan dosa disertai dengan ancaman, maka itu menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.